Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai para subscriber dan juga teman-teman semuanya yang saya hormati dan juga saya cintai. Alhamdulillah nih kita baru saja melaksanakan sholat berjamaah ya. Langsung aja bikin konten nih. Hai teman-teman semua, dalam video kali ini saya khusus ya akan membuat video yang berisikan sisi tanya jawab yang mana dalam kategori Islam ya, tentang agama. Tetap saya masih ditemani oleh anak saya ini yang bernama Eviliana, yang mana beliau katanya mau bertanya ya. Selepas tadi saya berlatih senam jari ya, fingering gitar dan juga membuat lagu. Setelah itu sholat, sekarang bikin konten. Sedikit promo aja. Ya, ya gitu. Yuk kita langsung ke tema aja ya. Mudah-mudahan insya Allah ini ada manfaatnya khusus untuk diri saya konten ini, dan juga mengedukasi ya untuk semuanya insya Allah. Bukan maksudnya saya menggurui, tapi ini hanya sharing aja ya. Ada, silakan pertanyaannya apa untuk saat ini? Pak, mau nanya, Ya. bagaimana pahalanya jika kita patuh dan berbakti kepada orang tua dan apa manfaatnya? Oh begitu ya. Bagaimana pahalanya? Pahalanya tentu luar biasa ya. Karena apa? Karena orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, dan juga mendidik kita sampai kita seperti sekarang saat ini ya. Karena hakikatnya kalau tidak syariatnya, maaf, kalau tidak ada orang tua tidak akan ada kita ya. Hakikatnya Allah yang menciptakan kita. Maka dari itu katanya ada keterangan menyebutkan bahwa barang siapa orang anak yang tidak dimaafkan oleh orang tuanya, maka Allah pun tidak akan Memaaf. Tapi apabila ada orang yang dimaafkan oleh kedua orang tuanya apabila dia berbuat salah, maka Allah pun akan memaafkan. Ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah adalah ridho orang tua. Kalau kita lihat jasa orang tua ya, tidak terhingga ya. Dari mulai kita dikandung khususnya oleh ibu kita ya, sampai kita dilahirkan, yang namanya ibu itu berjuang tuh subhanallah. Dari mulai beliau mengandung kita ya, ibu tidur susah, jongkok susah, segala macam susah ya. Dan juga ketika kita sudah dilahirkan, apabila durhaka kepada orang tua melawan, aduh dosanya luar biasa ya. Ibu mau tidur celentang, sesak karena di perutnya ada kita ya. Iya. Kalau mau tengkurap takut meletus karena ada kita di perutnya. Ya, mau jongkok dan sebagainya susah. Ya, dosa kalau seorang anak ngelawan kepada orang. Jangankan ngelawan, bilang aja ketika diperintah itu tidak boleh. Ya. Iya. Atau misalkan Dede dipanggil orang tua, jangan dipanggil lah, dibangunkan oleh orang tua ketika azan subuh. Kita marah-marah nih sama orang tua, Dek bangun, apa mah misalkan, apa pak, jangan, nggak boleh, dosa. Kenapa? Kita membangunkan orang tua waktu kita bayi berapa ribu kali lah, jangan hitungan puluhan ya. Kita ngebangunin orang tua, coba orang tua lagi enak tidur kita ngompol waktu bayi ya. Ibu ngantuk-ngantuk juga akhirnya ganti popok. Ketika ibu lagi tidur, begitu kita pengen nyusu gitu ya ke ibu, ngebangun berapa kali kita ngebangunin orang tua. Tapi kenapa kadang-kadang anak dibangunin orang tua marah-marah, nggak boleh ya. Terus ketika kita dipanggil orang tua, kita lagi asik-asik ngapain kayak misalkan gitu ya, melakukan apa deh, dipanggil orang tua marah, ngedumel, nggak boleh. Karena tanpa disadari kita pun waktu kecil berapa kali manggil orang tua. Orang tua lagi duduk, kita nangis, orang tua nyamperin karena kita pengen minum susu ya. Orang tua lagi makan, wah kita nangis gitu karena pipis dan sebagainya berapa kali. Jadi seorang anak itu harus patuh kepada orang dan berbakti kepada orang. Seseorang yang hebat karirnya di luar, profesor, doktor, polisi, tentara dan sebagainya, itu tidak mungkin kalau tidak ada doa dari orang tua ya. Makanya doa orang tua sangat penting
Kalau kita sebaiknya kita durhaka kepada orang tua, yang datang takutnya doa jelek dari orang tua, tapi tidak ada orang tua yang mendoakan jelek. Tidak ada. Ya. Makanya ada keterangan yang menyebutkan wa waisonal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Maka berbaiklah kalian kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu. Karena kenapa? Derajat ibu itu lebih tinggi 3 kali lipat dibanding ayah, ya. Keduanya juga harus kita hormati, kita patuhi. Tapi dalam keterangan dulu, dalam riwayat baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, maaf, katanya, ada apa pulan? Ketika saya boleh bertanya? Boleh. Ketika kita sebagai anak harus menghormati orang tua, ya. Nah, di antara keduanya yang derajatnya lebih tinggi siapa? Rasul menjawab, ibu. Di antara ibu dan ayah, ibu. Oh, terus setelah itu pasti ayah, ya? Tidak, ibu. 2. Oh, nah mungkin sekarang mah ayah, ibu. Kalau yang keempat baru ayah, ya. Maka berbaik-baiklah kita kepada kedua orang tua. Harus taat, patuh, berbakti dan sebagainya kepada orang tua. Ya. Sebaik-baiknya bahasa kita berikan kepada orang tua, sebaik-baiknya sikap kita berikan kepada orang tua, ya. Terus katanya kalau orang tua nyuruh ke jalan yang salah gimana? Nah, katanya misalkan seseorang disuruh ngerampok oleh orang tuanya, ya. Jangan menyakiti beliau. Jangan dituruti, tapi ya, ketika perintahnya buruk, tapi jangan juga menyakiti hatinya. Karena urusannya akhirat kalau dengan orang tua itu, ya. Tapi ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Makanya setiap kita sholat setelah sholat berdoa, yuk kita doakan orang tua kita, ya. Dan tetap serta-merta kita dalam sehari-hari harus patuh dan berbakti kepada orang tua. Manfaatnya agar kita senantiasa selalu ada ridho Allah dimanapun kapanpun, ya. Balasannya apa? Surga. Ya, insya Allah. Ya, sedikit agak paham. Ya, jangan menyakiti orang tua. Karena apa? Karena ingat ridho Allah dari orang tua, murka Allah juga. Murka orang tua, murka Allah. Wallahu a'lam bishawab, ya, begitu. Nah, sekarang ada pertanyaan apa lagi? Kenapa ya Pak sekarang ada virus corona dan bagaimana hukumnya orang yang meninggal karena virus corona menurut agama? Virus corona, begitu. Virus corona itu ini adalah makhluk hidup, ya. Virus adalah masih tetap makhluk hidup, ya. Allah sedang memberikan ujian kepada kita dengan diberikannya yaitu penyakit wabah corona sekarang, ya. Sebaik-baiknya orang Islam yang beriman, yang mukmin, kita harus berprasangka baik kepada Allah, ya. Tidak boleh berprasangka buruk, karena kata baginda Nabi juga, apabila sesuatu yang buruk datang kepada kita untuk orang beriman itu adalah uji. Tapi kalau untuk yang durhaka itu adalah mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diuji, ya. Ini mau bercanda aja, bercandanya. Kalau kita runut nama corona, kalau dibalikin dalam bahasa Jawa adalah naroko atau neraka gitu, ya, gitu ibaratnya. Ya mungkin ini adalah salah satu contoh bahwa kita tuh harus ingat kepada nerakanya Allah, ya. Nih, dalam arti begini. Dengan adanya virus ini mungkin ini adalah salah satu bukan teguran, ya. Salah satu peringatan dari Allah. Jadi ibaratnya begini, apalah artinya seseorang pintar dalam teknologi, mempunyai pangkat jabatan yang tinggi dan sebagainya, ya. Terus sekarang kan komputer di mana-mana, ya. Udah pokoknya zaman dan sebagainya, teknologi yang canggih. Tapi ketika kita diberikan tidak sehat, mau apa? Bagaimana? Otomatis yang mempunyai sehat, yang memberikan kesehatan siapa? Adalah Allah Subhanahu. Ini adalah jalan agar kita kembali lagi kepada Allah. Jangan terlalu terlena oleh hubbu dunia, oleh keduniawian, ya. Ternyata kita dikasih nggak sehat mah nggak bisa apa-apa, betul tidak? Makanya kita harus selalu bersyukur dan selalu
menjalankan perintah Allah agar Allah sayang kepada Kita. kita. Kembali lagi kayak di yang waktu itu pernah Bapak sampaikan ya di konten sebelumnya, bahwa di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1 yang artinya semua makhluk Allah bertasbih, makhluk hidup yang ada dalam semesta ini, termasuk virus corona pun itu adalah makhluknya. Ya, kita meminta aja kepada yang menciptakannya, ya, agar virus corona itu hilang dari muka bumi ini, jangan ada lagi, dan jangan ada di manusia atau dimanapun, jangan ada. Tinggal kita meminta, ya, kita selalu minta kekuatan kepada Allah, karena semua makhluk Allah bertasbih, termasuk orang. Kalau memerintahkan seseorang tidak akan dapat virus corona, ya tidak akan dapat. Betul tidak? Betul. Karena virus corona juga ciptaan Allah. Allah tidak memerintahkan, hei corona, kamu jangan ada di orang itu atau. Nah, makanya kita harus selalu dekat dengan Allah agar disayang Allah, agar dijauhkan dari virus corona, insya Allah. Ya, itu namanya makhluk hidup juga, ya. Dan juga kata keterangan di dalam hadis kursi Allah pernah ada salah satu hadis kursi yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yaskur ala na'mai walam yasbir ala balai faliyakhruj min tahtis samai waliyatlub roban siwaya. Artinya, barang siapa orang yang tidak bersyukur ketika kuberikan nikmat kepadanya, walam yasbir ala balai, dan barang siapa seseorang itu tidak bersabar ketika aku berikan ujian kepadanya, waliyakhruj min tahtis samai, maka keluarlah dari kolong langit aku, kata Allah. Berarti kita diusir Allah. Kalau kita tidak bersyukur dan selalu tidak bersabar ketika diberikan ujiannya, waliyatlub roban siwaya, maka cari Tuhan selain aku. Waduh, ngeri ya. Kalau kita diusir sama Allah dari kolong langit ini, mau ke kolong langit mana lagi sama? Betul tidak? Iya, makanya harus selalu kita di jalan Allah. Ya, mudah-mudahan hikmahnya kita berdoa agar virus corona ini cepat berlalu. Ini ujian, ya. Jangan sampai kecil hati patah. Tetap kita harus menjaga protokol memakai protokol kesehatan, dan juga harus menjaga kesehatan kita. Berarti harus ada ikhtiar, betul? Betul. Karena apa? Karena begini kata Nabi, ikhtiar dulu baru tawakal, betul? Iya. Harus ada ikhtiar, jangan mau kemana juga bebas mau gaul sama siapa, berkerumun, jangan. Dulu ada riwayat ya begini, ada ketika Kanjeng Nabi sedang di dalam masjid, ada seseorang datang mau naik ke unta dan lalu menyimpan untanya di depan masjid, tidak diikat. Ya, pada saat itu masih sholat sunat qobliyah, ya. Pada saat Kanjeng Nabi melihat ke unta itu dan melihat orang itu langsung segera sholat. Setelah sholat ditanya oleh baginda Nabi, wahai Fulan, ada apa Rasulullah? Kenapa kamu tidak mengikat unta itu? Kata orang itu, tenangkan Allah yang menjaga ya Rasul, ngapain diikat? Nabi berkata, jangan begitu, ikhtiar dulu, coba kamu ikat, baru tawakal kepada Allah. Kita pun sama, ikhtiar dulu, jaga kesehatan diri kita, jaga juga kesehatan orang yang agar tidak menular, ya. Dan lalu bertawakal kepada Allah. Pakai masker dimanapun, ya. Terus jaga jarak dan cuci tangan, pakai sabun, itu harus. Pertama kita menyelamatkan diri kita sendiri dan juga orang lain. Karena menyelamatkan orang itu ibadah, ya. Begitu. Kan sekarang juga banyak diantaranya orang-orang yang meninggal karena corona itu, ini akhirnya jadi banyak orang yang suudon dan sebagainya, ya. Membilang bahwa orang corona itu katanya matinya begini-begini sampai ya ditolak ya ketika dimakamkan oleh penduduk setempat, begitu ya. Gitu sekarang entah alasannya apa gitu. Ya. Yang tadi. Gitu. Apa? Mau nanya? Pak, Ya? Katanya kalau orang yang meninggal tali pocongnya nggak dibuka, katanya jadi pocong, Pak. Nah, itu mitos ya. Itu mitos. Memang orang yang begitu meninggal karena corona itu kan pakai protokol juga ya. Iya. Dikuburnya dan sebagainya, pemakamannya ya. Mungkin talinya nggak dibuka. Nah ini yang selalu kita sebagai orang Islam tuh jangan berprasangka buruk. Karena apa?
memang itu mitos ya. Kalau tali pocong mau dibuka katanya ya di masyarakat itu suka ada jadi pocong. Ingat, itu adalah satu pemikiran yang salah. Kenapa? Karena orang yang mati karena corona itu mati syahid. Salah satunya ya, diantaranya orang yang mati syahid itu ya di dalam fikih termasuk itu ibu yang melahirkan di jalan Allah meninggal, orang yang terbakar, tenggelam ya, terus juga yang berperang di jalan Allah, terus juga orang yang kena virus ya, tidak akan gentayangan, tidak, karena sudah dijamin Allah. Namanya mati syahid itu masuk surganya tanpa hisab. Boro-boro bisa balik lagi jadi pocong, enggak. Jangan, orang beriman enggak begitu ya. Itu hanya mitos saja gitu deh ya. Jadi katanya ada yang jadi pocong, enggak. Pokoknya mah sebuah makhluk Allah, ciptaan Allah ya. Kita sempurnakan dengan cara mendoakannya dan juga selalu tidak berprasangka kepada semua makhluk Allah. Sama aja kalau kita berprasangka kepada makhluk Allah, sama juga berprasangka buruk kepada Allah. Alhamdulillah semua nauzubillah ya. Ada yang ditolak, jangan. Mungkin gitu. Kalau misalkan orang-orang yang biasa meninggalnya katanya suka ada tali pocong itu malah namanya budaya ya, tidak ada kaitannya dengan akhirat gitu ya. Tapi kan namanya yang kena virus mati syahid, iya kan? Mana ada jadi setan, berarti malaikat tugasnya lalai dong. Masa malaikat bisa lalai, ada roh gentayangannya? Tidak bisa ya. Malaikat itu makhluk paling tak, ketika diperintah untuk terus berzikir, menjaga kubur dan menanya di kubur, begitu tugasnya. Tidak ada roh yang terbang keluar, ya. Naudzubillah semana bila nggak ada, jangan berpikiran begitu. Dan juga yuk kita harus lebih sayang kepada orang yang terkena virus itu. Kenapa? Mereka pun tidak ingin kena virus, betul, pengennya sehat. Tapi ya di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah ada dalam garis Allah. Jangankan sudah lahir ke alam dunia, dalam perut ibu aja kita sudah ada garisnya, akan begini, betul. Jangan mendahului Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Subhanallah ya. Nah sekarang virus corona lagi begini, ini tuh adalah ini contoh. Misalkan adek jalan aja, terus papa panggil nggak nengok, terus aja lurus ya gitu. Nah papa baru dari situ ambil ranting yang kecil, papa lempar, adek baru kan ngeliat. Nah ini juga adalah lemparan ranting yang sangat kecil dari Allah, agar kita kembali kepada Allah, kepada jalan Allah ya, agar kita tidak lupa kepada Allah. Begitu cara Allah mengingatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya udah, mungkin itu dulu aja ya. Walaupun nggak panjang, tapi mudah-mudahan manfaatnya luar biasa, khusus untuk diri saya, umum untuk semuanya ya. Ya para subscriber semuanya, saya mohon dukungan, like, komen sama subscribe-nya ya. Walaupun ini kebetulan kalau saya kan bikin video nggak pernah diedit, karena saya suka sesuatu yang natural ya, yang apa adanya itu. Jadi ya inilah Ogun gitu ya. Maaf bukan maksud menggurui, tapi mudah-mudahan insya Allah ini ada manfaatnya ya. Amin ya rabbal alamin ya. Begitu segitu dulu ya para subscriber semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal akram. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.